Oke, ini dia guys episode kelima dari drama Vincenzo. Jadi setelah mereka membakar gudangnya Bubble, mereka berempat memberikan ucapan terima kasih pada Vincenzo dan Nona Chayong guys. Terus kebakaran ini dibahas oleh Nona Choi dengan Pak Han. Di samping itu si Jang Jun juga marah besar kepada si direkturnya Bubble, yaitu Pak Jang. Dia sampai mencekek si Pak Jang dan mengatakan bahwa si Pak Jang ini adalah bonekanya dan harus melakukan perintahnya dengan baik. Tampaknya kesal kepada Jang Jun, tapi dia tidak bisa membalaskan apa yang telah diperbuat oleh Jang Jun kepadanya. Setelah itu si Vincenzo dan Nona Chayong membahas kembali apa langkah selanjutnya yang mereka akan lakukan. Ada salah satu anak perusahaan dari grup Bubble, yaitu Kimia Bubble, yang sedang meluncurkan obat yang terlarang juga guys. Dan salah satu peneliti yang di Kimia Bubble ini adalah temannya si Biksu. Terus sebelum mereka memulai rencana mereka, si Vincenzo datang menemui Pak Jang, yaitu direkturnya grup Bubble, untuk melihat apakah benar Pak Jang ini bosnya grup Bubble. Dia dengan sengaja membuntuti Pak Jang ke pusat olahraga. Dan ternyata benar guys, firasatnya Vincenzo itu bahwa Pak Jang ini bukan bos yang sesungguhnya dari grup Bubble. Nah terus si Jang Jun teleponan nih sama si Nona Chayong. Dan di sini si Jang Jun itu seperti mengkorek informasi dari si Nona Chayong, apakah dia terlibat dalam kebakaran gudang Bubble ini guys. Di sini bisa kita lihat teman-teman bahwa si Jang Jun itu adalah orang yang pintar juga. Dia sengaja mengubah karakternya yang sedikit ceroboh dan sedikit bodoh, tapi ternyata sebenarnya dia adalah orang yang pintar dan sangat licik. Terus setelah si Vincenzo tahu bahwa si Pak Jang itu bukan bos sesungguhnya, dia langsung memberikan informasi itu kepada si Nona Chayong. Dan di samping itu ternyata si Pak Han sudah menelpon asosiasi pengacara Italia dan mengatakan bahwa si Vincenzo itu memiliki riwayat yang bersih. Namun Nona Choi tidak percaya karena dia merasa ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya Vincenzo. Terus karena dia penasarannya, dia langsung pergi menemui si Vincenzo dan Nona Chayong ke kantor firmanya ayahnya. Dan saat dia datang ke kantor firma ayahnya Chayong, dia memberikan bunga yang katanya untuk ucapan selamat karena dia telah membuka firma ayahnya kembali. Dan di sini si Vincenzo pura-pura tidak bisa suara karena sebelumnya dia memakai suara aslinya untuk mengancam si Nona Choi ini. Nah lanjut lagi, si Vincenzo dan si Nona Chayong dan asistennya Pak Hong, mereka ini sedang rapat untuk mengenali musuh-musuh yang akan mereka hadapi. Nah mereka itu pertama ingin membuat pengacara dari korban Kimia Bubble ini mengundurkan diri guys, karena pengacaranya ini telah disuap oleh si grup Bubble. Dan di samping itu ada kepala rumah sakit yang bekerja sama juga dengan Kimia Bubble ini yang telah disuap oleh grup Bubble juga. Terus ada juga kepala redaksi harian yang telah disuap oleh grup Bubble juga untuk memberikan berita-berita yang baik tentang grup Bubble dan menyembunyikan korban-korban yang telah meninggal akibat dari penelitian yang mereka lakukan. Terus setelah mereka rapat, mereka langsung menemui yang pertama, yaitu pengacara dari korban Kimia Bubble ini guys. Mereka menyuruh dia untuk mengundurkan diri. Namun tampaknya si pengacara ini tidak mau karena dia sudah menerima duit dari si grup Bubble. Terus setelah itu mereka mengunjungi keluarga-keluarga korbannya si Kimia Bubble ini dan mereka membujuk untuk keluarga korban ini menggugat kembali si Kimia Bubble. Dan tampaknya guys keluarga korban ini mau dan mengikuti saran dari si Vincenzo dan Nona Chayong. Nah terus lanjut, si Jang Jun menelpon si Pak Jang. Dia mengatakan untuk besok melakukan peresmian atas keberhasilannya Kimia Bubble mengembangkan obat mereka guys. Si Jang Jun ini berencana untuk menarik perhatian lagi kepada publik. Nah terus setelah si Pak Jang ini datang ke Kimia Bubble, ke anak perusahaan mereka ini, ada salah satu peneliti yang muntah darah ke bajunya si Pak Jang. Dan peneliti ini adalah si temannya si Biksu tadi guys. Terus lanjut nih guys ke preman-preman yang ingin menggusur plaza ini. Jadi mereka makan di restoran Itali di plaza itu. Terus karena mereka tidak ingin bayar, mereka fitnahlah si koki Itali ini dengan mengatakan bahwa ada paku di dalam makanan mereka. Nah seketika datang si Vincenzo dan si Nona Chayong memberikan mereka pelajaran guys. Wah si preman ini masih aja berani ya guys
Sebelumnya, si Nona Chayong dan si Vincenzo memiliki taruhan kalau si Nona Chayong tidak berhasil membujuk keluarga korban untuk menggugat kembali Kimmy Bubble, dia akan disentil dahinya guys. Dan nyatanya dia tidak berhasil. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama guys, kalau tatapan si Vincenzo ini sepertinya sudah mulai jatuh cinta ataupun memiliki rasa kepada Nona Chayong. Kemudian datanglah si Jang Jun ke firma hukum ayahnya si Chayong ini untuk memberikan kabar kalau dia itu sudah diangkat sebagai pengacara tetap di Wusang. Terus si Nona Chayong memberikan dia selamat dan mengajak makan si Jang Jun juga atas keberhasilannya guys. Si Vincenzo karena dia tidak kuat makan pedas, jadi dia tidak ingin ikut dengan mereka. Namun karena dia diledekin oleh si Jang Jun, akhirnya dia terimalah untuk makan pedas dengan mereka berdua. Nah, setelah sampai di restorannya guys, di sini kita bisa lihat kalau mereka berdua itu sebenarnya tidak kuat makan pedas, si Jang Jun dan si Vincenzo. Tapi karena mereka tidak ingin terlihat lemah di depannya si Nona Chayong, jadi mereka tetap memaksakan diri untuk makan makanan pedas ini guys. Setelah mereka makan, si Nona Chayong mendapatkan telepon dari si biksu itu. Si biksu ini mengatakan bahwa temannya yang bekerja di Kimmy Bubble itu sekarang sedang berada di rumah sakit. Dan saat si biksu itu menjenguk temannya ini, si dokter mengatakan bahwa temannya ini menderita leukemia. Dan si dokter juga mengatakan kalau temannya ini terlalu banyak kerja dan terlalu banyak merokok. Nah, apa yang dikatakan dokter ini langsung si biksu katakan kepada si Vincenzo dan Nona Chayong guys. Terus penyewa-penyewa lainnya juga meminta tolong kepada Vincenzo dan Nona Chayong untuk membela ataupun untuk menggugat kasus ini. Dan penyewa-penyewa ini juga mengatakan mereka akan membantu sebisa mungkin untuk kasusnya si temannya si biksu ini. Nah, keesokan harinya si pengacara korup ini yang membela keluarga korban itu langsung diberikan surat penghentian dari kasus ini karena si Vincenzo dan Nona Chayong mau mengambil alih sebagai pengacara keluarga korban itu. Terus duit pengacara korup ini telah didonasikan oleh si Vincenzo guys. Ternyata teman-teman, si Vincenzo ini berhati mulia sekali. Terus setelah mereka mendapatkan surat pengunduran diri dari pengacara korup itu, mereka langsung pergi ke firma hukum Wusang untuk mengatakan kalau mereka akan menjadi lawan si grup Bubble di persidangan nantinya. Dan mereka meminta untuk si grup Bubble ini mengatakannya sebenarnya ke publik dan bertanggung jawab kepada keluarga-keluarga korban. Namun tampaknya si Nona Choi tidak mau dengan apa yang dikatakan Vincenzo dan Nona Chayong. Terus malam harinya si Nona Chayong dan Vincenzo kembali membahas strategi apa yang akan mereka lakukan di persidangan nanti. Dan di samping itu, si Nona Choi juga mengambil alih semua kasus-kasusnya dialami oleh si grup Bubble. Nah, di sela-sela mereka sedang rapat untuk strategi mereka di persidangan, si Nona Chayong menanyakan apakah si Vincenzo akan tetap tinggal di Korea atau balik langsung ke Italia. Dan tampaknya jawaban si Vincenzo ingin balik setelah semua permasalahannya selesai di Korea. Dari mukanya si Nona Chayong ini sedikit sedih dengan jawabannya si Vincenzo. Terus pagi harinya, si tukang jahit ini menawarkan diri untuk mempersiapkan pakaian mereka ke persidangan. Dan si koki Itali ini juga memberikan makanan pagi untuk mereka sebelum ke persidangan guys. Nah, saat mereka ingin pergi ke persidangan, kunci mobil si Nona Chayong tertinggal di firma hukum ayahnya. Lalu si Vincenzo menawarkan diri untuk memakai mobilnya saja. Jadi yang duluan sampai di persidangan ini adalah kelompoknya Nona Choi. Saat si Nona Choi diminta keterangan oleh reporter, tiba-tiba datang mobil mewah yang mengalihkan perhatian reporter ini. Dan ternyata yang keluar dari mobil mewah ini adalah Vincenzo dan Nona Chayong guys. Wow, ini benar-benar adegan yang sangat keren untuk membalas musuh mereka guys. Sampai-sampai kelompoknya Nona Choi heran melihat mereka. Terus belum sampai situ guys, setelah mereka menjadi pusat perhatian dengan mobil mewah ini, tiba-tiba ada sebuah peragaan di depan pengadilan. Dan ternyata peragaan itu dilakukan oleh penyewa-penyewa yang ada di plaza itu. Mereka seperti membuat demo kecil-kecilan yang menyatakan bahwa si grup Bubble ini orang jahat. Dan ternyata ini adalah salah satu strateginya dari si Vincenzo dan si Nona Chayong. Nah, apa saja strategi-strategi yang mereka akan lakukan di persidangan ini, kita akan saksikan di episode selanjutnya, yaitu episode ke-6. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.